Oke, kita masuk ke bab 2 sekarang ya. Kita bab 2 itu tentang redox. Nah, ada apa di sini? Bro, Za. Ya, Oke, kita belajar redox sekarang ya. Belajar tentang reaksi redox. Redox ini kita nyambung dari kelas 10 dulu. Ini kalau boleh kasih tahu ya. Tentang redox. Redox ini adalah udah dipelajari di kelas 10 dulu. Kak, nge-lag, Kak. Ya, nge-lag ya? Sekarang masih nge-lag nggak? Enggak. Masih? Enggak. Udah enggak. Enggak ya? Ganti jaringan enggak ya? Nah, kita sekarang belajar redox. Redox kelas 10 dulu kalian udah belajar ya. Tapi dulu masih sebatas hanya pengertiannya aja. Nah, sekarang kita lebih ke penyetaraan reaksinya. Tadi ini kurang. Lebih ke penyetaraan reaksi. Oke, ada yang masih ingat? Redox konsepnya apa? Dulu kelas 10 Lupa. Hah? Lupa, Kak. Ya. Lupa banget, Kak. Banget. Oke, oksidasi dulu pas kelas 10 itu konsep pertamanya yang namanya oksidasi. Redox kan singkatan ya, reduksi dan oksidasi. Nah, oksidasi dulu adalah pengertiannya adalah pengikatan oksigen, pengikatan oksigen. Dulu. Aduh, buram nggak sih? enggak. Lumayan. Enggak. Bener nggak ya? Pengikatan oksigen. Kemudian ada lagi konsep reduksi. Nah, reduksinya berarti kebalikannya. Reduksi itu kebalikannya yaitu pelepasan oksigen. Reduksi itu pelepasan oksigen. Ini reduksi. Ini konsep kelas 10 ya. Ini pelepasan oksigen. Maksudnya gimana sih? Pengikatan oksigen, pelepasan oksigen. Maksudnya gini ya, contohnya misalnya ada C ditambah dengan O2 jadi CO2. Nah, ini adalah suatu reaksi redox gitu. Oksidasi karena O2-nya nempel ke C. Nah, kemudian kalau pelepasan oksigen misalnya ada H2O terpisah jadinya oksigen plus hidrogen. Nah, gitu. Dulu konsepnya gitu. Berubah lagi lah konsepnya itu. Karena nggak semuanya reaksi itu melibatkan oksigen, sekarang berubah lagi bahwa oksidasi itu adalah reaksi pelepasan elektron. Kalau reduksi itu penerimaan elektron. Penerimaan elektron ya. Contohnya apa? Misalnya ada suatu zat tadinya dia sendirian Na murni tiba-tiba jadi Na plus elektron. Ini pun sama ya oksidasi. Lepas elektronnya jadi Na plus. Kalau yang menerima gimana? Misalnya Cl ya. Cl2 ditambah dengan 2 elektron jadinya 2 Cl-. Ini adalah konsep penerimaan. Tapi nggak semuanya melibatkan elektron juga. Nah, gimana dong? Nah, konsep yang terakhir yang paling luas oksidasi itu peningkatan bilangan oksidasi atau bilox. Peningkatan bilox. Nah, kalau yang reduksi berarti apa, Cing? Ya, penurunan bilox. Gitu. Ya, ini kelas 10 dulu. Jadi kok di papan kelihatan ini ya? Di layar. Oke, masih ingat? Diingetin lagi ya barusan. Jadi itu konsep kelas 10 dulu. Nah, sekarang kita belajarnya yang lebih ke kelas 12-nya. Tapi sebelumnya, kakak ingetin lagi dulu nih tentang bilox. Masih ingat bilox? Apa itu bilox? Apa, Bil? Masih ingat, Zal? Bilangan oksidasi, Kak. Ya. Si Fazal kemana tadi ada ya? Zal? Zal?
Hilang dia. Nggak ada dia. Antara and the backbone juga nggak ada nih. Bilox. Bilangan oksidasi. Ini wajib kalian hafal. Wajib kalian bisa. Ini dulu juga kelas 10 dulu ya. Karena udah saking lamanya makanya lupa lagi. Oke, bilangan oksidasi. Kalian hafal unsur golongan nggak? 1A apa aja, 2A apa aja. Kalau nggak, ngitin lagi sekarang ya. Golongan atau unsur. Nah, di sini ada biloxnya. Ini wajib kalian hafalin ya. Sok, sekarang golongan 1A. Golongan 1A itu apa aja sih? Masih ingat nggak, P? Haji Lina. Iya, Haji Lina. Ya, pokoknya Haji Lina, tapi kecuali si Hajinya ya. Hajinya ikutan, Hajinya jadi di bawah. Jadi Lina kawin, Robi CS frustasi, Lina kawin, dan sebagainya. Itu golongan 1A ya. Golongan 1A dimulai dari Lina dan kawan-kawannya, itu biloxnya itu selalu plus 1. Selalu always ya. Tidak pernah never, plus 1 selalu. 2A. Siapa sih 2A? Din. 2A siapa? Iya benar. Ngomong ya. Beli mangga, cari sirsak, banyak rasa. Plus 2. BEMG dan seterusnya. Kalsium, magnesium. Ah, Nabila baru datang dia. Halo, Bil. Nggak nge-lag, Kak. Nggak nge-lag. Nge-lag. Nge-lag banget, Kak. Dari sini mangga ya. Nge-lag, bener? Asli? Asli. Ulang, Asli? Kak. Aku mah enggak tapi. Enggak ya? Tadi sih, tadi. Sekarang udah enggak. Sekarang enggak. Ya. 2A ya, 2A itu beli mangga, cari sirsak, bawa rambutan atau banyak rasa, itu positif 2 selalu. Golongan 3A, siapa aja 3A teh? Bang Ali ya? BAL ya, Bang Ali, gagah, intelek, itu positif 3. Nah tadi si Hajinya nggak ikutan, si Hajinya kemana? Si Hajinya nanti di bawah ya. Setelah golongan 3A, kita punya unsur F. Unsur F itu selalu min 1. F, fluor, ya, dari golongan 7A. F-nya misah. Nah, baru ada H di sini. H itu umumnya plus 1. Kenapa dipisahin H sama 1A? Nanti jawabannya ada ya. Oksigen, itu min 2. Kemudian ada golongan... Karena non-logam. Ya, karena dia non-logam. 7A. Siapa yang 7A? Dari F tuh. Faza, celana biru, itunya tuh. Nah, F, 7A. Tapi F-nya udah di sini. Berarti tinggal Cl, Br, dan helium. Itu min 1. Kemudian ada golongan 6A yang lain. Selain oksigen. Golongan 6A masih ingat? 6A. 6A itu orang susah selalu tertimpa pohon. Nah, atau orang susah selalu tersenyum polos. Itu adalah golongan 6A. Tapi oksigennya udah dibawain di atas tuh. Berarti tinggal si sulfur. Ya. 6A yang lain kayak S dan lain-lainnya itu min. Tapi dari H sampai sini, ini ada catatan. Ini adalah umumnya. Umumnya. Tapi kalau dari sini ke sini, dari 1A sampai dengan F, itu adalah pasti biloxnya. Pasti itu maksudnya saat dia bergabung dengan unsur yang lain ya. Ini ingat-ingat ya bilox. Jangan dilupain karena ini penting buat kelas sekarang untuk menyetarakan harus bisa bilox yang ini. Ini F ya. Kenapa H dipisah? Karena H tidak umum ya. Maksudnya H itu statusnya umumnya, tidak pasti. Kadang-kadang berubah biloxnya dia. Gitu, itu bilox ya. Nah, sekarang menghitung bilox, ingetin lagi nih. Menentukan bilox unsur. Menentukan bilox. Tadi kita urutin ada 1A, 2A, 3A itu artinya makin atas ini makin lebih diprioritaskan. Diprioritaskan apanya? Diprioritaskan dalam menghitung biloxnya. Jadi yang lainnya itu ngikutin dia. Contoh misalnya ya. Contoh gini misalnya. Kakak punya senyawa Na
gitu. Nah, berarti siapa nih yang ditentuin Goldilocks-nya duluan? NA. Kenapa NA? Soalnya dia golongan 1A. Iya, karena dia golongan 1A. Bentar ya, ini agak kurang atas. Nah, meskipun di sini ada H dan ada NA, karena H-nya di bawah NA, maka dia jadi prioritasnya NA duluan yang kita hitung. NA itu Goldilocks-nya positif, 1 selalu dia. Nah, akhirnya H-nya ngalah jadi berapa? Jadi min 1. Kenapa min 1? Karena harus sama dengan 0 ya. Gitu. Gimana aja? Emang kalau H dulu kenapa gitu, Kak? Kalau H dulu kenapa gitu? Nah, kenapa seperti itu? Karena dari kenyataan di alamnya, emang golongan 1A ini dia tidak pernah berubah Goldilocks-nya. Selalu positif 1 gitu. Jadi kalah saing sama H itu kalah sama NA. Jadi kalau NA bertemu dengan H, si H-nya justru ngalah. NA yang melepaskan plus 1 H yang justru jadi menerima. Nah, H-nya jadi min 1 kan? Padahal di sini tadi H-nya berapa? Plus 1 gitu. Makanya disebutnya umumnya. Umum itu kalau menemukan unsur yang di atasnya dia ngalah. H yang min 1 itu namanya golongan apa dia namanya? Senyawanya? Namanya adalah senyawa hibrida. Ini adalah pengecualian ya. Ini namanya hibrida. Contoh 2, misalnya kakak punya senyawa misalnya kucing Cr2O72 min. Nah, ada minnya nih. Ini siapa jadi penentu di Goldilocks ini? CR. Sisanya malah. CR atau O? CR. Kenapa CR? Golongan 2A. Golongan 2 itu apa? Beli mangga, Campur cari sirsak. sirsak ya. Sirsak bukan cimcak ini. Carinya CA, cari itu CA ya. Iya, maaf. CA nggak apa-apa. Jadi kan ingat, nah CA ya bukan CR. CA, cari sirsak. CA. Nah, CR itu krom, itu golongan transisi. Dia bukan tentu di sini siapa? Oksigen. Ini mah jangan sama dengan 0 ya. Ini mah sama dengan berapa dia? Sama dengannya min 2. Karena dia bermuatan. Maka CR-nya berapa nih Goldilocks-nya sekarang dia? Ngikutin si O. Ini min 2 dikali 7, min 14. Gitu. Berarti CR-nya plus berapa dia? Biar jadi min 2. Berapa? 5. Hah, gimana sih, Kak? Gini. Ini kan jadi min berapa nih? Ini jadi min 14 ya? Betul? Berarti. Itu min 14. Nah, si CR ini harus berapa biar jadi min 2? Ini pas harus jadi plus 12. Iya, berarti Betul? 6 kan CR-nya. Iya. Plus Itu teh dikaliin nggak, Kak? dikaliin. Jadi ini dikali 2, 7 gitu. Dikaliin. Kak, Ya, hari yang waktu kelas 10 gimana, Kak? hari yang waktu kelas 10 gimana? Gini. Sama. Kelas 10 dijabarin gini nih. 2 Goldilocks CR ditambah 7 Goldilocks O sama dengan min 2 gitu dulu mah ya. Jadi dijabarin gini dulu mah. 2 Goldilocks CR tambah 7 Goldilocks O. Berarti 7 dikali dengan min 2 gitu sama dengan min 2 gitu. Dijabarinnya gini dulu mah. Goldilocks CR plus min 14 sama dengan min 2. Itu kan jadi panjang ya. Jadi panjang dia. Bagus ya. Goldilocks CR min 14 sama dengan min 2 gitu. 2 Goldilocks CR pindah ke sana plus, jadi plus 12. Berarti Goldilocks CR-nya gitu. Plus, nah gitu. Dulu dipanjangin. Masih ingat? Sok, siapa yang masih bingung? Belum. Lagi contohnya, Kak. Oke, Lagi. Ini nggak usah ditulis ya, ini mah caranya aja matematiknya. Lagi, sok lagi. Ika lupa Kebanyakan yang jadi golongannya. patokan. Lupa golongan-golongannya. Oh, nggak apa-apa, lupa golongan. Yang penting nanti ke depannya untuk kelas 12, biasanya yang jadi patokan tuh oksigen, biasanya kebanyakannya. Ya, meskipun ada yang lain. Ini harus
Harus diingat juga. Contoh misalnya ada senyawa MnO4 min. Siapa patokannya? O. Berapa O? Min 2. 2. 2. Ini harus sama dengan min Min 1. 1. Sip, berarti MnO plus 9. plus 9. 7. Plus 7. Iya bener kan? Plus 7 ya? Paham? Nah, gampang kan? Lagi ya. Nomor 4 lagi. 4. Misalnya ada senyawa H2O2. Nah, gitu. Siapa patokannya? H. H ya. H patokannya. H berapa H? Plus 1 kan? Itu. H itu plus 1. Nah, berarti oksigennya berapa dia? Min 1. Min? Min 1. Min 1. Oksigen yang min 1 namanya adalah peroksida. Kalian nggak harus dihafal siapa yang peroksida. Pokoknya kalau nemu oksigen min 1 itu berarti peroksida. Meskipun umumnya oksigen min 2. Kalah saing sama hidrogen. Oh bisa sih hidrogen gitu. Kalau kita mau teorinya, hidrogen itu hanya punya 1 elektron. Bener nggak? Nomor atomnya juga 1 dia mah. Jadi dia hanya bisa melepas 1 atau menerima 1 gitu. Udah. Makanya oksigen nggak bisa lebih dari 1. Makanya dia lebih tinggi daripada oksigen. Contoh lagi, nomor 5. Sekarang patokannya kalau misalnya ada cus. Nah, siapa patokannya? Cu. Cu ya? Cu golongan berapa? Nggak tahu. Biasanya yang jadi patokan itu yang belakang di sini ya, kecuali golongan 1A 2A mah depan. Kebanyakannya yang di belakang patokan itu. Cu itu nggak ada di sini. Cu itu golongan transisi, golongan logam-logam berat ya kayak besi, krom, Cu, tembaga, perak, emas itu mah dia nggak punya biolog pasti, dia ngikutin pasangannya. Kan beli mangga cari ya, cari sirsak, bukan beli mangga curi sirsak ya, cari Cu mah nggak ada ya. Berarti patokannya si S nih, si S. Golongan 6A, mirip kayak oksigen. S itu min 2, berarti Cu-nya plus 2. Paham? Bisa nentuin biolog di sini. Bisa insya Allah. Tahu ya, jangan takut. Udah kebanyakannya nanti oksigen ya, meskipun ada pengecualian nanti. Kebanyakannya patokannya banyaknya oksigen. Nah sekarang. Kak, tadi ST golongan berapa, Kak? Gimana? ST golongan berapa tadi, S? Golongan 6 sama dengan Oh, oksigen. 6 ya. Kenapa dipisahkan S sama O? Karena O lebih tinggi posisinya dibanding S. S suka ngalah sama O. Nah sekarang anion. Anion itu bermuatan negatif. Jadi turun lagi sih ini. Bentar ya. Wait. Oke, anion. Anion itu adalah bermuatan negatif, contohnya tadi ini ya, MnO4-nya. Ada anion-anion yang wajib kalian hafalin. Contohnya misalnya ada NO3. NO3 itu selalu min, namanya ion nitrat. Selalu min dia. SO4 selalu berapa? 2 min. PO4 selalu 3 min. Apalagi tuh? OH itu selalu min. Cyanida CN itu selalu min ya, CN selalu min. Apalagi sih? Ada yang tahu? Anion-anion? Ada lagi SO3 ya, SO3 juga sama 2 min. Ini anion-anion yang wajib kalian hafalin, terutama yang 3 di kiri doang tuh. Nitrat, sulfat, fosfat. Buat apa? Buat gini contohnya. Tentukan biologs dari gini misalnya, ada Fe, SO4. Nah, ini cepat duluan yang dihitung. Salah satu pasti ngalah ini, tapi nggak mungkin kita hitung gini ya, nggak mungkin, oh min 2, ini berapa, S min 2, nggak bisa, karena hanya satu yang jadi patokan. Kalau seperti ini, kalian hitungnya satu kesatuan, bahwa SO4 itu min 2 selalu gitu. SO4 selalu min 2, maka Fe-nya berapa? Plus 2. Paham? Lagi.
Kalau nemuin gini misalnya, jangan CR lagi ya. Misalnya ada senyawa AgNO3. Siapa yang jadi patokan nih di sini? NO3. Ya. NO3 selalu min 1, satu kesatuannya ya. Berarti Ag-nya ngalah jadi plus 1. Gitu. Paham sampai sini? Jadi ngitung bilox, kalau senyawanya hanya terdiri 2 unsur, gini NaH, CrO, MnO, HO, CuS, salah satu jadi patokan. Tapi kalau udah 3 seperti ini, misalnya Fe, SO4, nah berarti ada satu kesatuan anion yang kalian hitung muatannya langsung. Contohnya gitu. Lagi lah, satu lagi ya. Misalnya ada apa ya? CR aja nggak apa-apa. CR2, SO4, 3 kali. Nah ini gimana ngitungnya? Siapa yang jadi patokan? SO4. Shift berapa? Min 6. Min 2 kali 3 min 6 ya? Berarti CR-nya plus berapa? 1 bijinya. Ya. Yes, plus 3. Jadi plus 6 ya? Ini jadi min. Gitu ya. Paham sampai sini itu Milox? Ini mah dulu ya kelas 10. Sorry. Dia lumayan agak. Ada yang mau tanyakan dulu sebelum kita lanjut? Sebelum kita lanjutkan, ada yang mau bertanya dulu? Potong-potong gini sih. Oke, lumayan lah kompongnya. Dina, Tatifah, Nala, Faza, Masih yang lain? bingung, Kak, itu ngurutinnya gimana sih, Kak? Ya kak, ya kak. Ngurutin apa kamu? Ngurutin yang diprioritasinnya. Oh, ngurutin yang diprioritasin ya. Pokoknya ngurutin ngafalin ininya atau pas ngitungnya? Pas ngitungnya. Pas ngitungnya. Oke, gini ingetnya ya. Jadi Emang beda gitu, Kak? Pas ngitung Apa? sama... Emang beda prioritas pas ngitung sama teorinya? Sama aja. Yang jelas kalian tuh harus hafalinnya. Kalau nemuin golongan 1A, 2A, 3A, berarti dia jadi patokan awal, sisanya ngalah semua. Selain itu, biasanya yang jadi patokan yang di belakang. Ya, selain golongan 1A, 2A, 3A, yang jadi patokan itu yang di belakang. Yang di belakang gimana maksudnya? Gini contohnya misalkan, maaf lagi ya. Misalnya nemuin senyawa PB, misalnya gitu. PB, CL2, PB golongan berapa? Nggak tahu dia ada, emang nggak ada, dia transisi. Ada juga CL. Nah, jadi patokannya dia adalah CL. CL itu berapa min? Ini golongannya 7. Min 1. Min 1, berarti jadi min 2 kan ya totalnya ya? Betul? Untuk 2 biji, berarti PB-nya jadi plus 2. Lagi, coba tuh sekarang latihan ya. Kalian tentuin bilox dulu ya. Tentuin bilox tanpa dibimbing. Biar kakak tahu masih bingungnya di mana. Ini masih kelihatan nggak di sini? Nih, ada contoh soal ya, 5 sampai dengan 10 lah ya. 5, masih kelihatan ya? Hitung biloxnya. Hitung biloxnya. Misalnya ada... Kak, kalau ada SPO43- gimana? S? PO43-. Yang jadi patokannya siapa? Ini misalnya gitu. Kalau gitu mah nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Karena dua-duanya min gitu. Jadi tidak mungkin seperti itu. Ya. Nggak akan ada senyawa yang kayak gitu. Oh lagi misalnya. Tubuhnya.
Sok itu ada 1, 2, 3, 4, 5 soal ya. Coba kerjain dulu. Hitung biloksnya. Maksudnya bilok siapa? Ya hitung aja. Maksudnya yang mana yang duluan, mana yang kalahnya, cobain dulu ya. Tuh. Ada 9 soal. Boleh ditulis di kertas ya? Biar latihan. Nih. Halo Ndra. Ini yang belum gabung siapa ya? Si Farhan mana ya? Farhan ya? Masih tidur paling nggak tahu. Tadi Fanzal teh ada nah nggak ada lagi ya? Penyetaraan redox, jadi penyetaraan sekarang mah ya. Penyetaraan reaksi redox itu ada 2 cara. Ada cara pakai setengah reaksi. Peningkatan bilangan atau perubahan bilangan oksidasi atau PBO. Jadi gimana di sekolahnya, mau yang mana duluan ya nggak tahu ya, gimana sekolahnya dia, siapa yang lebih dibahas lebih dulu. Kakak nggak tahu, cuma mau yang mana dulu boleh. Mau yang mana dulu nih? Yang gampang mah yang PBO. PBO dulu aja. Boleh. Yang pertama, berarti sekarang kita menggunakan cara PBO. PBO itu singkatan ya. Cara PBO atau perubahan bilangan oksidasi ya. Perubahan bilangan oksidasi. Di sini ada contoh, di sini ada langkah. Langsung ke contoh ya. 1. Ada reaksi seperti ini. Misalnya ya. Itu, misalnya, ada suatu reaksi Cr2O7 ditambah dengan C2O42- menghasilkan Cr3+. Di situ. Plus CO2- asam. Tolong setarakan reaksinya katanya. Jadi, si perintah soalnya mah hanya setarakan reaksi berikut gitu. Itu doang. Nah, ini ada langkahnya ya. Langkahnya di kanan ya. Ini ada langkah-langkah pengerjaannya nih. Langkah. Yang pertama, langkah yang harus kalian lihat adalah tentukan dulu ya, tentukan unsur yang biloksnya berubah. Tentukan unsur yang biloksnya berubah. Tentuin unsur yang biloksnya berubah. Biasanya bukan H, bukan O biasanya ya, karena dia jadi patokan pada umumnya reaksi biloks, reaksi redoks. Cuman ada juga yang kadang-kadang dia yang berubah. Biasanya bukan. Tentuin siapa yang berubah. Kalau senyawanya dua gini gimana maksudnya? Ini tambah ini, A tambah B, jadi C tambah D, gitu. Itu mah enak. Berarti yang berubahnya, lihat aja yang selain oksigen biasanya. Coba kita hitung biloksnya masing-masing. Siapa patokannya di sini? Cr27? O. Cr atau O? Cr ya? Oksigen kan? Oksigen satu bijinya itu adalah -2. Kelihatan nggak sih di papan yang kecil gitu? Kelihatan ya? Oksigen itu -2 satu bijinya. Berarti 7-nya berapa dia? -14. Paham? Berarti CR-nya itu berapa? Biar jadi -2. Biar sebenarnya -2 nih. Berarti plus 12. Paham? Berarti satu bijinya berapa CR? Plus 6. Bisa? Oke, lanjut. Oksigen, C2O4. Siapa patokannya? Oksigen. Oksigen itu selalu -2 ya, umumnya maksudnya. Ada 4 biji, berarti berapa jadinya? -8. Berarti C-nya harus berapa dia? Biar jadi -2. Plus 6. Satu buahnya berarti plus 3. Tuh. Yang ini berapa biloksnya? Ini otomatis plus 3, jelas ya. CO2, berapa CO2? Ini
4, karena satu bijinya oksigen adalah min 2 ya. Berarti ini adalah min 4, jadi C-nya adalah positif 4. Bisa sampai sini sekarang? Bisa? Baru nentuin doang. Berarti siapa yang berubah? Kalau lihat yang berubah, lihat satuannya ya, jangan lihat totalnya. Kalau kalian lihat totalnya, seolah-olah oksigen berubah. Ini min 14 jadi min 4. Oh, berubah dong. Enggak, lihat satunya ya. Satu bijinya oksigen di mana-mana selalu min 2, min 2, min 2, min 2 gitu. Kalau CR di sini plus 6, di sini plus berapa CR? Plus 3. Tandain itu yang berubahnya dia. Maka ini akan berubahin CR, dia berubah. Nah, satu lagi siapa? C. C berubah dari mana ke mana? Dari plus 3 menuju plus 4. Plus 3, ini ya, satu bijinya. Paham sampai sini? Dulu. Baru satu langkah. Paham? Belum. Nah, enggak. Bisa. Your network bandwidth is low. Waduh. Bisa? Halo? Yuna, Faza, Nabil, Lala? Dengeran masih? Masih bingung, Kak. Bingung. Tapi nentuin Mirox bisa kan? Bisa. Nah, setelah nentuin Mirox kayak tadi nih, modelnya sama dengan kayak tadi ya. Tentuin aja Mirox masing-masingnya. Biasanya bukan O yang berubah, jadi O jadi patokan biasanya. Kemudian, tentukan yang Mirox yang berubahnya siapa? Misalnya, CR di sini plus 6. Satu bijinya. Di sini CR plus berapa? Plus 3. Nah, makanya itu berubah CR dari plus 6 ke plus 3. Dia berubah. Karbon. Di kiri berapa karbon? C. Satu bijinya dia plus 3. Di kanan berapa dia? Plus 4. Berubah nggak? Ya. Berubah. Gitu. Tandain ya. Nah, sebelum lanjut, contoh lagi aja ya. Misalnya gini nih. Ada MnO4- di kiri ya, ditambah di sini dengan misalnya SO4 2- misalnya. Di sini ternyata ada MnO2 plus apa ya? Ini siapa yang berubah? Secara gampang, tapi curang ya. Karena biasanya oksigen jarang berubah, jarang loh ya. Kadang-kadang. Maka yang berubah pasti gini, Mn, ini ke Mn, garisin, ini S. Kalau nggak percaya kita buktiin. Dan itu berapa biloxnya? Lihat oksigen. Oksigen ada 4. 4 dikali min 2, berarti min 8. Mn-nya berarti plus 7, karena ini min 1 ya. Tuh. Ini oksigen. SO4. Loh, kalian tadi SO4 dihitung segebleng, satu kesatuan. Iya, cuman kalau posisinya dia dalam bentuk gini ya, nggak nempel ke yang lain, SO4 doang, ini hitung juga. Oksigen itu min 8. Berarti S-nya positif 6, karena ininya min 2. Gitu. Kenapa kan nggak Di dihitung sini, semuanya? Kalau dihitung semuanya, nanti kita nggak kelihatan. Kan kita mintanya unsur yang berubah. Kalau dihitung saling min 2, Iya, semuanya. oke. Paham ya? Itu maksudnya. Oke, jadi S-nya berapa tadi? Plus 6 ya? Ini min 8. Ini S berapa? Ini min 4. S plus 4. Berubah kan? Tuh. Plus 6 ke plus 4. Plus 7 ke ininya berapa nih? 2. Berarti MN-nya plus 4. Nah, berubah kan? Gitu. Untuk kasus yang nomor 1 ini, karena CR-nya ada 2 gitu loh. Jangan dilihat totalnya plus 12. Nanti kalian bingung. Ini oksigen min 14. Ini oksigen min 4. Oh, berubah dong. Enggak, lihat satuannya. Satu bijinya CR itu plus 6. Di sini plus 3. Oh, dia berubah. Gitu ya. Oksigen min 2, min 2. Paham? Tentuin bilox yang berubah. Paham nggak? Oke, lanjut ya. Itu baru langkah pertama. Langkah kedua ngapain? Langkah yang kedua, setelah kita tandain itu ya, langkah yang kedua itu adalah setarakan unsur itu. Setarakan unsur yang biloxnya berubah. Yang barusan kita garisin ya, itu kaca itu harus sama.
kiri kanannya. Setarakan unsur yang biloxnya berubah. Siapa aja tadi itu yang berubah tuh? CR dan C. Maka nanti di bawah, kalau mau reaksinya ditulis ulang, atau mau di sini boleh. Kita enaknya tulis ulang biar kelihatan langkahnya ya. CR2O7, 2- plus C2O4, 2- menghasilkan CR3 plus CO2. Nah, siapa ini? Yang berubah tuh tadi tuh CR dan C, kan ya? CR dan C. CR dan C. Nah, setarakan unsur yang biloxnya berubah. CR di sini berapa biji? 2, di sini 1. Nah, maka kalikan 2. Itu biar sama. C di sini 2, di sana 1. Maka di sana pun dikali dengan 2. Ini dikali dengan 2. Bisa sampai sini. Hanya gitu doang. Udah, samain aja dulu. Paham? Paham Kak? Bisa. Jadi yang berubah harus sama ya. Yang unsurnya berubah itu harus sama. Yang lain gimana oksigennya? Jangan dulu, biar amat, biarin aja dulu. Langkah yang ketiga, kalian tentukan sekarang reduksi dan oksidasinya. Reduksi dan oksidasi secara total. Maksudnya total itu seperti apa? Tadi yang udah kita hitung bilox ya. Totalnya sekarang CR itu buat 2 biji itu plus 12. Paham? CR-nya 2. Ini untuk 2 biji berapa CR-nya? Plus 6. Total ya. C tadi berapa udah totalnya dia? Plus 6. Yang ini plus berapa, Cing? 8. Yes. Sampai sini bisa. Loh, kenapa nggak dari Insya tadi Allah. aja kata mah? Ya, enggak, tadi mah kita nentuin garisnya, takutnya kalian salah ngegarisin. Pada saat nentuin garis itu harus satuan ya, satuan yang berubahnya. Tapi kalau pada saat nentuin ini totalnya hitung semuanya dengan koefisien-koefisiennya hitung. Udah tuh 3 ya. Berarti kita penentukan sekarang mana reduksi, mana oksidasi. Yang naik itu oksidasi, yang turun itu reduksi. Berarti CR dia mengalami apa dia? Dari plus 12 ke plus 6 mengalami reduksi. Betul? CR itu mengalami reduksi berapa elektron? 6 elektron. Dari mana? Plus 12 ke plus 6. Si C itu naik, berarti dia mengalami apa tuh? Mengalami oksidasi. 2 elektron dari plus 6 ke plus 8. Paham sampai sini? Itu maksudnya, tentukan red dan ox. Paham? Paham, ya gampang nggak? Yang 4 kali silang. Kali silang siapa? Kali silang si elektronnya. Biar sama. Yang ini 6, yang ini 2. Maksudnya kali silang itu nggak harus kali silang ya. Kadang-kadang kita cari KPK-nya. Ini plus naik 6, ini turun ini turun 6. Nanti dikali dengan 3. Yang ini dikali elektronnya, maksudnya kali silang elektron itu samakan elektron maksudnya ya. Samakan elektronnya samain. Satu naik 4, yang satu turun 3, berarti digimanain? Ini kali 3. 3, ini kali 4. Ya. Kalau satu naik 4, satu turun 2, ini kali berapa? 1, Ini kali 2. gitu ya maksudnya. So, lanjutin sekarang. Oke, itu udah dikali silang. Dikali silang tuh gini, tapi ini belum ada hasilnya. Hasilnya seperti apa? Dikali sekarang, tulis lagi reaksinya. Mau tulis lagi boleh, mau lanjutin ini boleh. Biar kelihatan langkahnya kita tulis ulang ya. Yang kena garis ini nih, CR ini dikali 1 katanya nih. Dikali 1. Maka kalau dikali 1, ya tetap aja berarti CR2O7 2- gitu. Plus, ini kali berapa nih si C? Kali 3. Maka nanti di sini muncul angka 3. 3. Nah, koefisiennya dikali 3 tuh. 3 C2O4 2- plus CR dikali berapa tadi? 1. Tetap 2 ya. 2 CR3 plus tetap plus 3.
3 dikali 2. Berapa tuh? 6. Seperti itu. Paham? Kebayang? Yang kena garis ini dikali 1, yang kena garis ini dikali 3, gitu. Paham? Halo? Ya? Insya Allah paham. Oke, lanjutin nomor 5. Nomor 5 sekarang setarakan, ini langkah sunnah ya, setarakan selain O dan H. Tempo-tempo ada, tempo-tempo enggak di soalnya ya. Setarakan selain O dan H. Nah, mana Cing? Setarakan selain O dan H. CR udah sama? Sama, 2 biji ya, jumlahnya bukan biloxnya. C udah sama? Udah berarti lewat langkah yang 5. Dia hanya kadang-kadang aja ada ya di soalnya. Yang keenam, setarakan muatan. Udah sama gimana, Kak? Gimana? Udah sama gimana? Udah sama jumlahnya. CR di sini 2 biji, di sini 2 biji. CR di C di sini 6, bener 6 ya? Di kanan berapa? 6. Oh ya, Kak. Sama kan? Nomor 6 sekarang. Setarakan muatan. Kalau dia muatannya, kalau senyawanya dalam bentuk asam ya, mintanya, berarti ditambahin oleh H+. Kalau basa, berarti ditambahin oleh OH-, gitu. So, sekarang cek muatan di kiri dan di kanan secara total. Di muatan di kiri nih. Muatan. Berapa biji muatannya total dikali koefisiennya? 1, ini 1 nih. Dikali -2, berapa tuh? -2 ya? -2. Ditambah 3 dikali -2. -6. Tambahin jadi total muatannya paham? -8 dari mana? Tak paham? Bisa ya? -2 ditambah -6. Jadinya -8. Gitu. Oke, yang kanan berapa nih muatannya? 2 dikali 3 plus 6. Udah plus 6. Karena ini, kenapa ini nggak dihitung? Ini kan nggak ada muatannya ya. CO2 nggak ada muatannya, dia 0. Udah biarin aja 0 berarti. Berarti ini -8, ini plus 6. Tuh, sampai sini paham? Bisa sampai Paham. sini? Oke, lanjutin ya. Nomor 3 sekarang. Nomor 3, sorry. Nomor 3 sih. Langkahnya ini ya. Langkah selanjutnya, ini belum ya. Tambahkan asam, tambahkan H+, kalau basa tambahkan OH-. Ini senyawanya diminta dalam bentuk asam soalnya. Nah, kalau diminta dalam bentuk asam, berarti ada penambahan H+ nantinya. Oke, kita harus menambahkan H+ nih. Apa itu di kiri atau itu di kanan, itu tergantung muatannya. Sekarang, yang akan kita tambahkan adalah H+. Kira-kira H+-nya disimpan di mana nih biar muatannya sama. Kan tujuannya adalah setarakan muatan. H itu bermuatan positif dia. Di sebelah kiri apa di sebelah kanan tambahin H+-nya? Kanan. Kanan. Yang ini. Berapa biji kanan? 2. Kenapa 2? Biar plus 8. Nah, ini -8 dong. Berarti nggak sama dong. Oh iya. Nah, berarti di mana? Biar kalian Kiri. mencerna. Berapa biji di kiri? Biar sama dengan yang di kanan. Berapa cong? Berapa cing? Ini -8, ini plus 6. Hutangnya aja udah 8, bener nggak? Kalau kita tambahin 8H+, ini baru 0 di kirinya. Belum sama nih. Biar sama-sama plus 6, berarti berapa jumlah H+ yang harus ditambahkannya? Sebanyak 14. Nah gitu. Jadi asam itu H+ itu di mana ditambahinnya? Di ruas yang kurang ya. Tapi kalau kakak kasih kayak gitu, nanti kalian hanya menghafal, kalian biar paham. Berarti tambahin berapa H+ di sebelah kiri? 14 H+ ya. Ini 3C2O42- plus. Nah, muncullah angka di sini 14 H+. Dari mana? Tadi ya, dari penyamaan muatan. Nah, persis gitu.
plus 6 CO2. Oke, bisa sampai sini Sob? Ada yang mau tanya dulu nggak? Sebelum langkah terakhir, nomor 7. Ih, kenapa harus NH, Kak? Kenapa harus? NH itu teh. Kita butuh tulisan mana? Mana ini bukan NH apa ini teh? 14 nah gitu. Oke. Kenapa 14, Ting? Ya sama ya. Contoh kasus, jangan dulu ke sini ya. Kalau di kiri muatannya plus 3, di kanan muatannya plus 7. Ini senyawanya asam katanya, maka H plus di mana? 3 di plus 3. Berapa biji? 4. Betul. Bisa paham? Oke, lagi lanjut. Kalau di sininya plus 2, di kanannya min 8. Berapa H plus tambahin? Min 8. Berapa biji H plus? Biar sama. 10. 10 ya. Di sini tambah 10 H plus gitu ya. Jadi nambahin H plus itu di ruas yang kurang ya. Ngejar ke yang lebihnya berapa. Paham sampai sini? Kenapa muncul 14? Ya biar sama dengan ini jadi plus. Biar sama muatannya. Paham? Kiri kanannya. Paham? Kalau kita hitung muatannya ini plus 6 sekarang. Ini ya plus 6 sekarang. Sama kan? Gitu. Paham? Oke, terakhir. Langkah terakhir. Setarakan apa nih? Setarakan H-nya aja ya. Dengan penambahan H2O. Setarakan hidrogen dengan nambahin H2O. Ada H berapa biji di kiri ini? Total H. Ada berapa biji? Yes, 4. Ya, kan ada di sini doang ya. Di sini hanya ada berapa biji? 0. Oke. Berarti plus berapa H2O nanti dia muncul di sini? Ini ada H2O nih di sini nanti. Tambahin H2O di sebelah ini, di sebelah yang kurang. Berapa biji? Ada yang tahu? 14. 7. Nah, 7. Dikali 2. Iya, kan kali 2 ya, udah H2 ya. Ya, paham sampai sini? Udah beres si senyawanya. Kamu nanya, Kak, kalau itu yang dimintanya basah, berarti diisinya yang lebih gitu. Kalau dimintanya basah, berarti bukan H plus yang ditambahin, tapi apa? Oh, amin. Pahamin. Kalau di kiri muatannya min 2, di kanan muatannya adalah min 7. Berarti ohamin di mana? Ohamin. Di mana berarti minnya? Ini kiri, di kanan. Di mana posisinya Min 2. min? Berapa biji? Min 5. Oh, oke, berarti 5 ohamin di sininya gitu muncul. Gitu. Sama kan sekarang di min 7. Ya. Oh, berarti mau H atau O hamin diisinya yang kurang gitu. Ya, diisinya itu yang ya angka yang kecil, maksudnya bukan yang kurang ya. Yang apa sih ingin ngejar ke yang sama aja gitu posisinya. Kalau yang kurang, kurangan mana? Min 2 sama min 7 ya, kurangan min 7 sebetulnya mas kalau kurang mah ya secara nilai gitu. Tapi ngejar ya sama muatannya. Cing lagi. Kalau di sini min 1, di sini plus 8 misalnya, ya. Ini ohamin mintanya di mana ohamin dipasang? 8. Berapa biji ohamin? Min 7. 9 ohamin. Kan ini min 1 ya. Ini plus 8. Ya, sama min 1 gitu. Ditambah 9 min kan? Kalau tambah 7, jadi berapa nih? Kalau tambah 7 ohamin? Masih nyisa 1 plus, bener nggak? Oh iya. Ini matematika ya. Gitu. Oke, ini contoh soal 1 ini udah selesai ya. Ini langkahnya tolong pahami. Nah, sekarang nanti ada latihan 1 soal aja buat kalian biar bisa. Sok. Ini mau di-assessin dulu ya, bentar ya. Ada yang mau motret boleh, sok. Bin. Sok, pahami dulu tuh ya. Kalau sudah dipahami, gimana nih soalnya ya? Oke, nggak apa-apa sini ya. Agak sedikit jauh.
Baca modelnya. Ini buat soal kalian. Nanti ada syarat kalian coba kerjain satu ya. Senyawanya. Bisa nggak sih? Aku boleh. Kelihatan nggak? Nggak apa-apa, acak-acakan dikit ya. Kelihatan nggak? MnO4 min tambah Cl to Cl ya. Ini Cl ya. ClO2 min menjadi MnO2 plus ClO4 min basah, tapi coba kerjain satu soal ya. Oke? Apain? Tentuin di log. Oksigen min 7. Mn positif 7. Bisa sampai sini. Biasanya bukan O yang berubah ya, biasanya bukan. Mn plus 7. Di sini Cl plus berapa? 3. Oke. Mn plus 4. Cl plus 8. 7. 7. Kan min ya. Oke. Oh, Bisa iya, benar. sampai sini. Nah, yang berubah siapa? Garisin. Nah, gitu. Nih, berubah dia. Ini Cl, berubah dia. Udah nih, 1 dan 2 angkanya udah. Ya, yang nomor 1 udah. Tentukan unsur yang di logsnya berubah. Udah. Yang kedua, setarakan unsur yang di logsnya berubah itu. Mn sama nggak jumlahnya? Sama. Udah, beres. Cl sama nggak? Sama. Udah, selesai ya. Beres. Langsung ke nomor 3. Tentukan reduksi dan oksidasi secara total. Karena ini sama-sama nggak ada koefisien ya. Ini Mn1, ini 1, ini Cl1, ini Cl1. Ya udah, berarti sama aja nih di logs totalnya itu yang bagusan. Berarti ini naik apa turun? Total. Turun. Berapa turun? 3. 3. Yes. Ini turunnya 3, reduksi 3 elektron ya, turun 3. Yang Cl naik berapa? 4. 4. Habis ini kan udah tentuin ya. Kali silang nih sekarang. Kali silang. Ini kali berapa? 4. Ini kali berapa? 3. Oke? Kali 4. Artinya apa dikali 4? Nanti dia muncul 4 di sini itu loh. 4. Nah, 4 apa? 4 MnO4 min gitu. Paham? Plus apa nih? Si ClO2 apa 3? 3 depannya ada ClO2 min gitu. Menghasilkan MnO2-nya berapa? Dikali berapa nih Mn? 4 ya? 4 MnO2 gitu. 4 MnO2 plus di sininya berapa nih? 3. 3 gitu. 3 ClO4 min udah. Kali silangnya udah. Bisa di sini. Gampang kan? Kemudian setarakan selain O dan H. Ini mengecek ulang. Di sini nggak sama. Mn-nya 4, Mn-nya 4 sama. Cl-nya 3, Cl-nya 3 sama. Ya udah, kalau udah sama mah. Berenang. Setarakan muatan dengan penambahan kalau asam H+, kalau basa OH-. Ya. Sok muatan di kiri berapa totalnya? Ini min 4, ini min 3. Berarti totalnya berapa dia? Min 7. Ini 0 muatannya. Ini min 3 muatannya. Totalnya berapa jadinya? Min 3. Bisa? 0 itu dari mana kan? 0? Hah? 0 itu dari mana muatannya? Kan nggak ada ininya. Nggak ada apa-apanya di sini. Nggak ada plus, nggak ada min. Itu artinya 0 ya. Kayak tadi CO2 yang di awal. Itu nggak ada apa-apanya, berarti 0 dia muatannya. Paham? Oh, paham nggak? Oke. Ini penambahannya apa dia? OH- ya?
Pahamin kan? Di mana disimpan ohaminnya? Min 3. Berapa biji? Min 4. 4 aja ya, berarti 4. Berarti gitu ya. Udah. Plus di sini 4 tulis ini ditulis ulang ya. 3 ClO4 min plus, nah muncul di sininya berapa ohamin tadi karena ini min 7, ini min 3 yang ditambahkannya adalah negatif, maka 4 ohamin di kiri gitu. Karena min 4 tambah min 3 ya min 7 sama. Paham? Terakhir, setarakan H dengan penambahan H2O. H di mana ditambahinnya? Ini nggak ada H nih, hanya 0. Ini hanya berapa nih? 4 ya. Berarti H2O berapa? Di mana? Di sini ya. Berapa biji dia H2O-nya? Berapa? 2. 2 ya. Kosong sih? Kurang kelihatan, Kak. Kelihatan ya? Oke, berarti di sini tambah dengan 2H2O nantinya ya. 2H2O plus gitu loh. Tulis ulang ini penulisan ulang. 4 MnO4 min plus 3 ClO2 min menghasilkan 4 MnO2 plus 3 ClO4 min plus 4 OH min. Udah beres. Bisa. Dua contoh tuh dibantu ya. Bisa. K2H2 itu dari mana, Kak, tadi, Kak? 2H2O-nya itu dari penyamaan hidrogennya. Hidrogen kan muncul 4 di sini. Tapi hitung juga barangkali di sini ada hidrogennya, hitung juga ya. Nah, kebenaran hanya di sini doang hidrogennya 4. Nah, berarti karena H-nya 4 di sana nggak ada H sama sekali, maka muncul 2H2O kan 4, 2 kali 2. Gitu. Paham? Ya, Kak. Ya? Bisa? Lagi ya? Ini masih ada waktu lah. Atau mau pairing? Ini mau beres ini ya? Menit. Sok, ada yang mau tanyain nggak? Kalau ada yang mau tanyain, dikasih satu PR nih ya, buat kalian ngerjain nih. Sekarang tapi ya, maksudnya PBO 2. Nih, contoh soal satu ya. Kalau sekarang keburu beres waktunya, nggak apa-apa kalian kerjain terus lanjutin dan PC-in ya. Tolong PC-in si hasilnya biar kakak tahu kalian belum pahamnya di mana. Kalau udah paham, alhamdulillah. Satu lagi, hari ini tuh kan lagi ada ulang tahun anniversary Tridaya, Tridaya lagi di Dirgahayu RI ya. Kalian tuh diminta untuk join Zoom, di sana ada kuis interaktif, kita ada acara-acara via virtual. Kalau ada waktu, boleh habis kelas ini kalian gabung ke sana. Linknya nanti dikasih. Oke, ini linknya nih, kasih ya. Nah, wait. Wait, mananya?
Boleh. Oh. Belum ada ya. Dah? Nah. Kak, kak, kak. Ya, Kalau misalnya OH-nya 6 berarti H2O-nya 3 gitu. sebetulnya bukan setengahnya OH- ya. Kita harus lihat juga di sininya nih. Barangkali nanti di sini misalkan gini ya, ini 4 OH-, ternyata di sini ada juga misalnya ada H2 misalnya senyawanya, dihitung juga. Jadi totalnya 4 tambah 2, 6. Nah, berarti sananya 3 gitu. Jadi nggak langsung setengahnya dari OH- nggak. Bisi di sini ada lagi OH- gitu. Bukan OH-, di sini ada senyawa H lagi gitu. Tapi kalau nggak ada mah ya setengahnya berarti ya. Ya, kalau nggak ada mah langsung aja. Siap. Oke. Nilainya kok hilang, memang nilainya. Oke. Oke, karena udah ini ya, waktunya udah hampir mau beres, kakak juga ada kelas lagi. Yang ini kerjain ya, yang ini dikerjain. Tolong kirimin jawabannya ke PC aja. Setelah ini kalian diminta kalau ada waktu boleh join ke budaya itu yang apa? Di RI, virtual kemerdekaan. Nanti kakak kasih linknya. Oke, sampai di sini aja pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya, belajar lagi. Tetap jaga kesehatan. Kita ketemu lagi minggu depan. Kalau ada yang belum ngerti boleh tanya. Meskipun di luar ini ya, meskipun di luar PBM, mudah-mudahan ada waktu. Oke, terima kasih banyak. Kita ucapkan alhamdulillah, alhamdulillahalamin. Sampai ketemu minggu depan. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak.